Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Nurbaiti SEMAK, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurjana, saya sendiri sebagai moderator dan ditemani oleh rekan-rekan saya Resi Amanah, Resi Ananda Putri, Rizmi Saskia, Sarmilah Vesti Ananta, Sania Fitri Andini, Sarla Sonia, dan juga Nifa Nuraisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persediaan dan pergudangan dalam auditor. Persediaan ini merupakan salah satu aset paling penting dalam perusahaan, terutama bagi perusahaan manufaktur, retail, dan juga grosir. Persediaan yang tidak dikelola dengan audit secara cermat dapat menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan, bahkan bisa berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Siklus persediaan dan pergudangan adalah rangkaian aktivitas yang mengatur bagaimana barang masuk, barang diproses, barang disimpan, sampai akhirnya barang itu dijual. Siklus ini tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan siklus lain seperti pembelian, penggajian, dan juga penjualan. Pada perusahaan manufaktur sendiri, alurnya dimulai dari bahan baku dibeli melalui siklus akuisisi dan juga pembayaran. Kemudian bahan baku ini diproses menjadi barang dalam proses, yang setelah itu melewati beberapa tahapan produksi. Barang ini berubah menjadi barang jadi. Nah, barang jadi ini kemudian dijual melalui siklus penjualan dan juga ditagih melalui siklus penagihan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarla Sonia. Baik, jelaskan materi mengenai fungsi-fungsi dalam siklus persediaan, yang mana terdapat 6 fungsi. Yang pertama itu ada pemrosesan pesanan pembelian. Tahap ketika perusahaan membuat dan mengolah pesanan bahan baku ke pemasok. Tujuannya agar bahan baku selalu tersedia sebelum dipakai produksi. Jika pesanan telat, maka produksi bisa berhenti. Yang kedua itu ada penerimaan bahan baku. Saat bahan baku dari pemasok datang, perusahaan harus menerima, memeriksa, dan mencatat barang tersebut. Biasanya dicek jumlahnya, kualitasnya, apakah sudah sesuai dengan pesanan atau tidak. Yang ketiga itu ada penyimpanan bahan baku. Setelah diterima, bahan baku harus disimpan di gudang dengan baik dan aman. Fungsinya untuk memastikan bahan baku tetap tersedia kapanpun dibutuhkan dan tidak rusak. Yang keempat itu ada pemrosesan produk. Ini adalah proses tahap produksi, yang mana bahan baku diproses menjadi barang jadi. Persediaan penting untuk memastikan proses pengolahan berjalan terus tanpa kekurangan bahan. Yang kelima itu ada penyimpanan barang jadi. Setelah produk selesai dibuat, barang jadi disimpan dulu sebelum dijual atau dikirim ke pelanggan. Fungsinya untuk memenuhi permintaan pelanggan kapanpun mereka butuhkan. Yang keenam itu ada pengiriman barang jadi. Tahap terakhir adalah mengeluarkan persediaan barang jadi dari gudang untuk dikirim ke pelanggan. Ini memastikan barang sampai dalam kondisi baik dan tepat waktu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sarla Sonia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vesti. Terima kasih kepada moderator. Slide-nya boleh, moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai audit atas siklus persediaan dan pergudangan. Audit persediaan dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah dan nilai persediaan yang ada di laporan keuangan benar-benar sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada. Dalam audit persediaan, ada 5 aktivitas utama yang harus dilakukan auditor. Yang pertama yaitu akuisisi dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Auditor memeriksa bagaimana perusahaan membeli dan mencatat bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Intinya, auditor ingin memastikan bahwa barang yang dibeli memang diterima, disimpan dengan baik dan dicatat dengan benar. Yang kedua yaitu ada perpindahan internal atas aset dan biaya. Auditor melihat perpindahan persediaan di dalam perusahaan, mulai dari bahan baku yang masuk ke proses produksi sampai berubahnya menjadi barang jadi. Semua perpindahan ini harus dicatat dengan benar dan dalam sistem akuntansi, biaya agar tidak ada jumlah yang keliru. Yang ketiga yaitu pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. Auditor memeriksa
pengiriman barang ke pelanggan, termasuk apakah pengiriman tersebut sudah dicatat sebagai pendapatan dan apakah persennya sudah dikurangi dengan benar. Pengiriman yang salah catat bisa bikin laporan penjualan dan persediaan jadi tidak akurat. Keempat, auditor melakukan pengamatan fisik persediaan, yaitu ikut menyaksikan dan mengecek langsung saat perusahaan menghitung stok. Ini penting untuk memastikan bahwa persediaan yang dilaporkan benar-benar dan tidak ada dilebihkan atau direkayasa. Dan yang terakhir yaitu harga dan kompilasi persediaan. Auditor melakukan pengujian harga dan kompilasi, yaitu mengecek apakah harga persediaan dihitung dengan cara yang sesuai standar akuntansi, dan memastikan perhitungan totalnya tidak salah. Kelima aktivitas ini saling melengkapi dan tujuannya adalah satu, yaitu memastikan laporan keuangan menyajikan persediaan yang benar, lengkap, dan dapat dipercaya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarmila Festiananta. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Resya Ananda Putri. Baik, selanjutnya adalah audit atas akuntansi biaya. Audit atas akuntansi biaya ini berfokus pada pemindahan internal aset dan biaya dari bahan baku, lalu diproses dan menjadi barang jadi. Sistem akuntansi biaya di tiap perusahaan itu bisa berbeda-beda tergantung jenis usaha, ukuran perusahaan, kompleksitas produksi, dan sistem pengendaliannya. Yang pertama, ada pengendalian akuntansi biaya. Yang pertama itu ada pengendalian fisik persediaan. Tujuannya untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan aset. Bentuknya bisa berupa pembatasan akses gudang, pengawasan persediaan oleh petugas khusus, dokumen bernomor urut, dan pemisahan tugas antara bagian penyimpanan, produksi, dan akuntansi. Yang kedua, ada pengendalian atas biaya terkait. Dilakukan melalui berkas persediaan perpetual untuk mencatat persediaan yang tersedia, transaksi produksi dan penjualan, sisi hasil perhitungan fisik dengan catatan, dan menilai barang usang atau lambat terjual. Pencatatan biaya yang baik itu dapat membantu manajemen dalam menentukan harga jual, mengendalikan biaya produksi, serta menentukan nilai persediaan dalam laporan keuangan. Berikutnya ada pengujian akuntansi biaya. Yang pertama, ada pengendalian fisik persediaan. Auditor itu melakukan observasi dan tanya jawab terkait penyimpanan dan keamanan fisik persediaan. Jika pengendaliannya lemah, maka auditor memperluas pemeriksaan fisik. Yang kedua, dokumen dan pencatatan perpindahan persediaan. Auditor memeriksa apakah perpindahan bahan baku ke produksi dan barang jadi itu benar terjadi, dicatat secara akurat dan didukung dengan dokumen. Yang ketiga, berkas utama persediaan perpetual. Auditor menguji apakah catatan perpetual itu didukung bukti transaksi yang valid dan sistem komputer yang mampu mengurangi risiko salah saji. Dan yang terakhir yaitu pencatatan biaya per unit. Auditor memastikan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead itu dihitung secara akurat sesuai dengan metode yang digunakan perusahaan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Resya Ananda Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nifa Nuraisa. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur analitis, yaitu langkah-langkah dalam prosedur analitis ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, membandingkan presentase laba kotor dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan perputaran persediaan dengan perputaran tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan perluasan nilai persediaan dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu metodologi desain pengujian perincian saldo. Beberapa hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam metodologi ini antara lain yaitu metode penilaian persediaan yang dipilih manajemen, potensi keusangan persediaan, dan risiko tertukarnya barang konsinyasi dengan persediaan milik sendiri. Nah, langkah-langkah dalam metodologi pengujian perincian saldo ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi persediaan. Yang kedua, menentukan salah saji yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan atas persediaan. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian untuk berbagai siklus. Yang keempat, mendesain dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi beberapa siklus.
Yang kelima, mendesain dan melakukan prosedur analitis untuk persediaan. Dan yang terakhir, mendesain pengujian atas perincian persediaan untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Selanjutnya yaitu eh, pengamatan fisik atas persediaan. Nah, dalam PSA 07 atau SA 331 sekarang mensyaratkan auditor untuk memeriksa efektivitas metode klien dalam perhitungan persediaan dan mendapatkan keyakinan dari klien atas kuantitas dan kondisi fisik persediaan. Nah, untuk memenuhi persyaratan tersebut, auditor harus yang pertama hadir pada saat klien menghitung persediaan untuk menentukan saldo akhir tahun. Yang kedua, mengamati prosedur perhitungan klien. Yang ketiga, melakukan tanya jawab kepada klien tentang prosedur perhitungan mereka. Dan yang terakhir, melakukan pengujian fisik terpisah saat perhitungan fisik. Nah, poin penting dalam persyaratan PSA 07 ini adalah adanya perbedaan antara orang yang melakukan pengamatan atas perhitungan fisik persediaan dan orang yang bertanggung jawab atas perhitungannya. Nah, klien yang bertanggung jawab untuk menyusun prosedur perhitungan fisik akurat atas persediaan dan pembuatan pencatatannya. Selanjutnya yaitu dalam pengamatan fisik ini terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama pengendalian atas perhitungan fisik. Nah, terlepas dari metode pencatatan persediaan, klien harus melakukan perhitungan fisik secara periodik atas persediaan, tetapi tidak perlu setiap tahun. Nah, perhitungan fisik dapat dilakukan dengan mendekati tanggal neraca, tanggal interim, atau berbasis siklus sepanjang tahun. Nah, dua pendekatan terakhir dapat dilakukan jika terdapat pengendalian internal memadai atas berkas utama pengendalian perpetual. Nah, jadi auditor perlu memahami pengendalian atas perhitungan fisik persediaan yang dilakukan klien sebelum perhitungan fisik dilakukan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hanifa Nuraisa. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sania Fitri. Kepada Sania Fitri di Baiklah, selanjutnya yaitu keputusan audit. Dalam audit persediaan, auditor perlu menetapkan 3 hal penting. Pertama, waktu pelaksanaan. Apakah perhitungan fisik dilakukan sebelum atau saat akhir tahun, tergantung kekuatan pengendalian internal klien. Kedua, jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan efektivitas pengendalian internal, jumlah lokasi penyimpanan, dan risiko salah saji. Ketiga, pemilihan sampel, yaitu memilih barang yang signifikan, rawan rusak, atau berisiko salah catat, serta berdiskusi dengan manajemen terkait barang yang tidak dimasukkan ke daftar persediaan. Selanjutnya, pengujian atas pengamatan fisik. Pada pengamatan fisik, auditor hadir langsung saat perusahaan menghitung persediaan, memastikan instruksi dipatuhi, kondisi barang baik, dan tidak ada barang fiktif. Setelah itu, auditor memeriksa penetapan harga, memastikan harga per unit sesuai dokumen dan metode penelitian seperti FIFO. Auditor juga mengecek kompilasi persediaan agar total jumlah dan nilai tepat. Selanjutnya, auditor menilai apakah ada barang rusak atau usang yang perlu diturunkan nilainya. Di akhir, auditor memastikan seluruh tujuan audit seperti keberadaan, kelengkapan, akurasi, dan hak milik telah diperbarui. Hanya itu dari saya, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sania Fitri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizmi Saski. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah audit penetapan harga dan kompilasi. Penetapan harga atas persediaan yang dibeli. Persediaan yang dibeli mencakup bahan baku, barang dagangan, dan perlengkapan. Auditor harus menentukan metode penelitian yang digunakan perusahaan, seperti FIFO, LIFO, atau rata-rata tertimbang. Auditor memverifikasi biaya yang dimasukkan dalam harga pokok persediaan, termasuk biaya pembelian, penyimpanan, dan biaya lain yang relevan, serta membandingkan konsistensinya dengan tahun sebelumnya. Dalam audit penetapan harga, auditor fokus pada persediaan bernilai besar atau yang berisiko salah saji. Pengujian dilakukan melalui pengambilan sampel unit untuk membandingkan harga satuan dengan dokumen pendukung, seperti faktor pemasok.
Auditor juga menelusuri apakah penetapan harga dilakukan dengan tepat. Misalnya, auditor menelusuri seluruh persediaan yang dinilai dengan metode FIFO dan menilai apakah perhitungan harga sudah benar. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, auditor memeriksa apakah jumlah pembelian yang dicatat sudah sesuai dengan faktor pemasok. Jika sistem tidak akurat, auditor harus melakukan verifikasi harga per unit. Kesalahan kecil dalam biaya satuan dapat mengakibatkan salah saji persediaan yang material. Selanjutnya, penetapan harga persediaan yang diproduksi. Untuk persediaan hasil produksi, auditor harus mempertimbangkan yang pertama, biaya bahan baku per unit. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik yang ditentukan dengan tarif yang konsisten. Auditor melakukan verifikasi atas pengelompokan biaya, meninjau kontrak pembelian bahan, dan memastikan metode alokasi biaya konsisten dengan kebijakan perusahaan. Jika perusahaan menggunakan biaya standar, auditor harus menilai apakah standar tersebut realistis dan dapat diandalkan. Selanjutnya, prosedur penetapan persediaan. Yang pertama, memeriksa perhitungan harga. Yang kedua, melakukan perhitungan fisik. Yang ketiga, memeriksa nomor item dan kualitas pencatatan. Yang keempat, menelusuri harga persediaan ke faktur dan dokumen. Yang kelima, memastikan tidak ada barang milik pihak lain. Yang keenam, menilai penerapan FIFO, LIFO, atau average. Selanjutnya, biaya perolehan atau harga pasar. Auditor harus menentukan apakah persediaan dinilai berdasarkan prinsip lower of cost or market atau biaya perolehan atau harga pasar yang lebih rendah. Hal ini penting, terutama ketika yang pertama harga pasar turun di bawah biaya perolehan. Yang kedua, barang mengalami kerusakan usang atau tidak laku. Dan juga terjadi fluktuasi harga yang signifikan. Auditor perlu membandingkan nilai persediaan dengan harga pasar, mengevaluasi estimasi manajemen, dan memastikan klien tidak melakukan manipulasi nilai persediaan untuk meningkatkan laba. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Saskia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Resi Amanah. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai integrasi pengujian audit. Yang pertama yaitu pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Ketika memverifikasi akuisisi persediaan sebagai bagian dari pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, auditor juga memperoleh bukti mengenai keakuratan bahan baku yang diperoleh dan semua biaya overhead manufaktur yang dikeluarkan, kecuali tenaga kerja. Biaya akuisisi tersebut mengalir secara langsung ke harga pokok penjualan atau menjadi bagian terbesar dari persediaan akhir bahan baku. Barang dalam proses dan barang jadi. Dalam audit, di mana klien memiliki file induk persediaan perpetual, auditor seringkali menguji hal tersebut sebagai bagian dari prosedur pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi yang dilakukan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua yaitu pengujian siklus penggajian dan personalia. Ketika auditor memverifikasi biaya tenaga kerja, kondisi yang sama juga berlaku seperti untuk akuisisi. Dalam sebagian besar kasus, catatan akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga yaitu pengujian siklus penjualan dan penagihan. Hubungan antara siklus penjualan dan penagihan serta siklus persediaan dan pergudangan tidak seerat seperti dua siklus yang baru saja dibahas. Akan tetapi, sebagian besar pengujian audit atas penyimpanan barang jadi, serta pengiriman dan pencatatan penjualan, dapat dilakukan ketika siklus penjualan dan penagihan diuji. Jika klien menggunakan catatan biaya standar, auditor mungkin bisa menguji harga pokok penjualan standar bersamaan dengan dilaksanakannya pengujian penjualan. Yang keempat yaitu pengujian akuntansi biaya.
persediaan fisik, penetapan harga, yang keempat yaitu pengujian akuntansi biaya. Pengujian atas catatan akuntansi biaya merupakan sarana untuk memverifikasi pengendalian dan mempengaruhi persediaan, karena auditor tidak memverifikasi sebagai bagian dari pengujian atas ketiga siklus sebelumnya. Auditor menguji pengendalian fisik, transfer biaya bahan baku ke barang dalam proses, transfer biaya barang yang telah selesai ke barang jadi, file induk persediaan perpetual, dan catatan biaya per unit. Yang kelima yaitu persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi sama pentingnya bagi audit persediaan karena salah saji dalam salah satu aktivitas dapat menyebabkan persediaan dan harga pokok penjualan disalah sajikan. Dalam sebagian besar audit, harga pokok penjualan adalah nilai residu dari persediaan awal ditambah akuisisi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya manufaktur lainnya dikurangi dengan persediaan akhir. Karena harga pokok penjualan merupakan nilai residu dan seringkali menjadi akun terbesar pada laporan laba rugi, maka arti penting mengaudit persediaan akhir menjadi semakin nyata. Terakhir, ketika menguji pengendalian dan melaksanakan pengujian substantif yang berhubungan dengan transaksi serta saldo persediaan, auditor juga mengintegrasikan pengujian yang berhubungan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan pengujian yang dilaksanakan untuk memenuhi 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Standar akuntansi mengharuskan pengungkapan metode penilaian persediaan dan informasi tentang persediaan yang relevan lainnya, seperti informasi cadangan LIFO dan catatan kaki. Auditor harus memahami pengendalian klien yang berhubungan dengan pengungkapan persediaan dan melakukan pengujian terhadap pengendalian tersebut, serta pengujian substantif lainnya untuk memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi bagi masing-masing dari 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu materi dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih dan saya Nurjana mewakili kelompok 4 mengucapkan minta maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya presentasi kali ini. Saya Nurjana mengucapkan terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.